Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tamasya Diskusi, kemudian Cirebon Screen Printing dan Yayasan Wangsakerta mengadakan kegiatan yang cukup menggembirakan bagi semua orang dan menginspirasi, tentunya memotivasi semua elemen, baik itu orang yang sudah sepuh ataupun anak muda. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita ketua dari Cirebon Screen Printing, kemudian ketua dari Yayasan Wangsakerta dan Bapak sebagai Dewan Pembinanya. Jadi lengkap ya, ada penyelenggara, ada tempat yang diselenggarakan kegiatan pelatihan. Nah, di siang hari ini di sebelah kita di sana sedang berlangsung pelatihan menyablon. Nah, kita sebelum ngomongin pelatihannya, kita akan ngomongin terlebih dahulu Yayasan Wangsakerta itu bergerak di bidang apa sih? Kemudian bagaimana pola gerakannya? Kemudian siapa saja yang menggerakkan di Yayasan Wangsakerta itu? Setelah itu kita akan ngobrol banyak tentang kegiatan pelatihan sablon di Yayasan Wangsakerta. Nah, kita akan tanya terlebih dahulu kepada ketua yayasannya ataupun pembinanya, mangga yang berkenan tentang menjelaskan gitu Ibu Bapak tentang Yayasan Wangsakerta itu. Kamu aja. Jangan rebutan, Pak. Bukan pilkada, jadi nggak ada rebutan suara gitu. Baik, terima kasih. Yayasan Wangsakerta itu adalah kumpulan anak-anak muda dan juga orang-orang yang mempunyai concern untuk memajukan desa. Ya, jadi kami punya konsentrasi untuk mendorong supaya desa-desa itu memiliki kapasitas, kekuatan untuk cukup secara pangan dan energi. Wah, pangan dan energi. Ya. Saya kalau ngomongin desa sebagai kekuatan tuh ikut Iwan Fals. Oh, iya. Desa adalah kekuatan ekonomi katanya Ya, gitu, Pak. Karena desa itu sebetulnya adalah sumber pangan. Betul. Pangan tidak berasal dari kota. Kota itu mengolah bahan mentah pangan. Iya. Tapi bahan mentah pangan itu sendiri ada di desa. Ada di desa. Kalau desa ini lemah secara pangan dan energi, maka kita akan mengalami krisis. Betul, Pak. Pak. Gitu. Jadi untuk itu selain mensupport supaya setiap desa itu mempunyai kekuatan dalam soal pangan dan energi, juga dikuatkan soal teknologi dan informasi. Informasi termasuk nanti adalah knowledge management. Knowledge management ya. Berarti memang full edukasinya tentang bagaimana memelihara lingkungan, kemudian bagaimana memanfaatkan lingkungan menjadi sumber ekonomi. Betul, ya. Jadi desa itu nanti untuk kesana berarti membutuhkan kapasitas. Nah, untuk menguatkan kapasitas ini salah satunya diantaranya adalah pemetaan sumber daya. Pemetaan sumber daya, ya. Betul. Kalau desa sudah mempunyai pemetaan sumber daya, mempunyai database mengenai sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya sosial, sumber daya budaya, bentangan alamnya yang bersifat ruang spasial, Betul. dan juga persoalan sosialnya yang bersifat budaya dan sosial. Betul. Maka dari situ data-data mengenai pengembangan desa itu akan dapat dirumuskan dan dirancang secara masuk akal. Betul. Secara rasional. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Bapak terkait dengan analisa potensi desa terlebih dahulu. Akhir-akhir ini sedang booming juga tuh anggaran desa yang cukup tinggi. Betul. Cuman memang pengalokasiannya, kemudian pendayagunaannya masih kurang tepat sasaran. Betul. Bagaimana ada anggaran BUMDes tidak sesuai, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Mungkin entahlah teman-teman semuanya bisa menganalisa, mengamati bagaimana pengalokasian dana BUMDes itu tepat atau tidaknya. Gitu. Tepat sekali, kita punya banyak persoalan di soal itu. Betul. Jadi kita itu di Indonesia memiliki kurang lebih 70.000 desa. 70.000 desa. Nah,
yang baru mempunyai perhitungan rasional dengan memetakan sumber daya di dalamnya, sehingga program dan budget desa itu dirumuskan berdasarkan data itu. Betul. Hanya sekitar 450 desa. Wah, jadi itu berapa persen berapa ya? persennya ya? Nggak nyampe 50%. Ya, jadi kalau bicara apakah program desa itu tepat sasaran, apakah budget desa itu tepat sasaran, dilihat dari soal merumuskannya tidak berdasarkan data. Betul. Itu sudah kelihatan berapa persen yang baru tepat sasaran. Nah. Makanya banyak sekali desa-desa yang menginvestasikan ke BUMDes akhirnya gagal total. Ya, itu, betul. Saya mendengar cerita itu nggak sedikit gitu, Pak. Sangat banyak. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Yayasan Wangsakerta ini bisa menginspirasi desa-desa yang lain. Ya, terima kasih. Apakah ada korelasinya nih, Pak? Desa dengan Yayasan Wangsakerta. Nah, desa yang di sini gitu. Ya. Kalau Yayasan Wangsakerta sebetulnya adalah hanya wadah ya, wadah yang kelembagaan hukumnya adalah yayasan. Wadah ini tugas kami itu adalah mengorganisir, mengajak orang-orang di desa, mendidik kader supaya mereka mampu untuk mengelola sumber daya di desanya, menghitung, mengelola, merumuskan program dan sebagainya. Nah, itu nanti tidak hanya sekedar kita cita-citakan untuk desa ini, tapi juga desa semuanya. Sehingga kami bermimpi supaya nanti ini menjadi semacam ruang belajar bagi desa-desa. Teknologi pedesaan, informasi pedesaan, pengembangan pedesaan itu kita harapkan ini akan menjadi ruang belajar bersama. Berarti memang Yayasan Wangsakerta ini terbuka untuk umum, bukan sebatas orang-orang lokal daerah sini saja gitu. Bukan. Dari manapun, desa manapun boleh belajar di sini. Ya, bahkan sekarang kita juga sudah mengajak beberapa desa yang lain. Kami mempunyai forum jaringan ya untuk di wilayah 3 ini. Betul. Sudah sekitar 7 sampai 8 desa bergabung dengan kita. Alhamdulillah. Nah, aktivis-aktivisnya dan mereka sering gabung di sini. Terus kemudian salah satu hal strategi yang sangat penting tapi sering ditinggalkan oleh teman-teman yang bergerak di gerakan sosial itu adalah pendidikan. Nah, itu kami yang sedang menggerakkan pendidikan alternatif untuk mensupport terhadap penguatan desa itu. Nah, beberapa desa yang bergabung dengan kita itu beberapa sudah mulai menginisiasi sekolah alternatif untuk itu. Di sini kami membangun sekolah alam Wangsakerta. Itu salah satu untuk membangun supporting system untuk penguatan. Nah, gitu. Luar biasa. Nah, nanti sekali, bentuknya seperti apa mungkin Farida akan banyak cerita soal itu. Ini perlu ada waktu khusus kayaknya untuk memetakan tentang potensi desa, kemudian korelasinya dan lain segala macamnya karena benar-benar complicated sekali. Apalagi desa dan kota itu kebanyakan desa. Ya. Berapa persen sih kota besar gitu? Betul. Dan itu semuanya ditopang oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada di desa. Betul. Dan sayang sekali memang sekarang kelompok milenial, generasi muda itu sudah mulai bergeser gitu, Pak. Ya. Tidak tertarik lagi gitu menjadi petani gitu. Nah, ini Yayasan Wangsakerta memberikan asupan suplemen gizi ya terhadap kelompok muda ini supaya tidak malu karena petani itu memberikan jasa yang luar biasa untuk Indonesia, apalagi kekuatan pangan ya Pak ya. Betul. Nah, selanjutnya Ibu mangga Bu menjelaskan tentang program-program apa saja yang ada di Yayasan Wangsakerta ini. Baik, terima kasih. Di Yayasan Wangsakerta kami ada sekolah alam itu ya. Sebenarnya sekolah alam itu sekolah terbuka. Maksudnya terbuka itu orang yang anak-anak atau orang dewasa sekalipun yang sudah punya aktivitas atau anak yang sudah sekolah formal mau ikut kegiatan sekolah, ya boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh saja. Iya. Tapi memang untuk teman-teman yang ingin punya ijazah gitu, yang putus sekolah, kami fasilitasi dengan ikut ujian paket A, B, C seperti itu ya. Tapi terbuka seperti itu. Nah, apa yang dipelajari ya tadi untuk mensupport bisa cukup pangan, energi, informasi dan juga teknologi itu yang dipelajari. Nah, kemudian kami juga ada PAUD kalau pagi gitu untuk anak-anak tingkat usia dini ya, usia 2 tahun sampai 5 tahunan ya.
Sekaligus kami juga sebenarnya bersama dengan orang-orang dewasanya ya, baik laki-laki dan perempuan tuh mengadakan forum-forum belajar lah. 2 bulan sekali ada pertemuan-pertemuan mengundang orang tua untuk karena kita lihat kalau cuman anak-anak aja nih nggak bisa. Mereka itu harus disupport oleh Betul. orang dewasanya ya. Betul. Karena yang membuat lingkungan itu kan tanggung jawab orang dewasa. Orang dewasa. Sekarang itu anak-anak itu kami lihat banyak yang mohon maaf hanya keliaran, luntang-lantung, main terus kemudian juga terjerat narkoba misalnya. Nah, itu iya, kan itu. bentukan dari lingkungan. Ini Betul. anak-anak, mereka nggak bisa disalahkan. Betul. Yang salah adalah orang Orang dewasanya tuanya. yang tidak peduli. Betul. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal desa tadi, kami melihat bahwa selama ini orang kalau bicara tentang pemberdayaan desa itu lebih kepada orang dewasa. Betul. Jarang Sepakat sekali saya. ya yang melirik pada tingkat remaja itu. Remaja seakan-akan dilupakan dari program-program pemberdayaan desa kan. Padahal itu potensi besar kita yang sekarang lagi booming ya. Booming jumlah penduduk Ya, di tingkat remaja. bonus dan demografi ya Bu ya. bonus demografi. 55% penduduk Indonesia itu usia produktif. Nah, kayak gitu. 55%. Kalau kita tidak peduli bagaimana Iya. gitu. Nah, sekarang ini nyambung dengan Cirebon screen printing. screen printing itu ya. Kalau kami kan menyambut baik semua pihak yang ingin turut mensupport ya, mensupport anak-anak untuk belajar gitu, Yeah. apapun yang dipelajarinya. Kami tidak hanya soal pangan tidak, karena bagi kami yang namanya petani itu bukan profesi tunggal. Iya, betul. Iya. Dia tetap butuh hal lain untuk ekspresi Iya. atau juga untuk ekonomi juga ya kan. Toh apa sih yang namanya jadi petani itu harus jadi budaya. Dia bukan sekedar mencari uang sebenarnya gitu ya. Kalau kita cukup pangan, kita punya banyak waktu untuk melakukan kegiatan lainnya termasuk dalam bidang fashion kayak Betul. gitu. Nah, sedikit saya bercerita. 2 apa 3 hari yang lalu itu kan Hari Anak Nasional ya. Waktu itu saya coba survei di daerah saya di rumah di sana, survei ke belakang itu kan masih sawah-sawah semua. Ke belakang saya coba ngobrol dengan beberapa petani gitu. Pak, kenapa sih memilih jadi petani? Petaniku lah kepikiran. Bebas katanya tuh. Datang ke sawah misalkan, datang ke sawah, tandur beres tinggal ngobrol. Enak jadi petani. Ketimbang jadi pejabat, ongko ya anak korupsi maning. Sampai ada obrolan kayak gitu. Ya memang ada kritik sosial di situ ya. Artinya petani kemudian ya profesi di kebun lah, baik itu menjadi petani, bercocok tanam bunga apa saja, memanfaatkan lahan, ternyata itu menjadi sumber potensi yang luar biasa sekali gitu. Dan ada fashion tersendiri gitu ya Bu ya. Gitu. Dan saya lihat di Plang itu ada kajian tentang keperempuanan juga ya Bu ya. Iya, iya. Wah, luar biasa sekali nih. Feminisme. Wah. Ya, Bakalan to be continued. Iya, harus ini ya. Harus ada kajian lagi nih sama kita ya ini. coba bayangin kita mau negara harus maju gitu. Ya. Betul. Madrasah pertama anak-anak ada Ya. perempuan Ya. mau apa diakui atau tidak Betul. itu memang perempuan. Jadi kalau perempuannya kita tidak berdayakan, Betul. lemah, pengetahuannya terbatas. Betul. Bayangkan dunia ini mau maju seperti apa. Betul. Dan harus kita lihat bahwa susah sekali bagi perempuan itu untuk keluar dari cangkangnya ya. Betul. Karena banyak sekali dia itu di kerangkeng kalau masih anak-anak itu susah keluar. Kecurigaan itu banyak sekali terhadap anak perempuan. Nanti kamu pacaran, nanti kamu ini gitu. Sementara anak-anak laki-laki lebih bebas. Itu di sini juga terjadi Mas kayak gitu. Anak-anak perempuan tuh lebih susah untuk ikut berbagai kegiatan karena pembatasan kayak itu. Karena- Padahal dalam kenyataannya anak perempuan sekarang ini dituntut 2 hal. Dia harus bisa pekerjaan rumah, dia juga harus pintar nyari Ada uang. private sector Iya. dan public sector Makanya ya. bagi saya itu aneh, kamu Iya. menuntut anak perempuan 2 hal sekaligus, tapi kamu tidak memberikan kebebasan untuk dia untuk Nah, belajar betul. berkarya kayak gitu. Jadi Betul. itulah concern kami. Kita juga harus bikin yang namanya sekolah perempuan agar dia punya waktu untuk belajar Iya. kayak gitu. Luar biasa sekali. Nah, Ibu, bagaimana antusias teman-teman yang ada di sekolah alam ini menerima dan menyambut baik dari kelompok atau komunitas CSP ini, Cirebon Screen Printing ini, Bu? Kalau teman-teman tentu sangat senang ya karena mereka
haus orang yang mau berbagi datang ke sini, karena sebenarnya ini kampung yang mungkin jarang sekali orang yang mau menjamah sebenarnya. Ini agak ke atas ya. Jadi terakhir ya. terakhir. Tapi jadi pusat peradaban nanti Pak. Insya Allah, iya. Karena kan jarang sekali komunitas mau ke desa-desa pelosok. Iya. Mungkin ini Cirebon screen printing yang udah hebat mau loh ngajarin ke pelosok jauh kan, terasa kalau belum pernah kesini pasti nyasar. Berarti 4 jempol itu nggak cukup ya? Kayak gitu. Jadi saya memang mendorong nih anak-anak muda, ayolah kamu jangan di kota terus, ke kampung-kampung yang membutuhkan kalian tuh orang-orang di kampung-kampung. Betul. Karena memang ada gap yang cukup besar ya Bu ya tentang pendidikan, ekonomi gitu. Lanjut nih, saya pengen nanya ke sebenarnya ini kakak saya. Ya betul. Kakak saya. Saya dikandung. Iya, serius. Kakak saya. Lucu ya jadinya. Apa ya? Ya kita masih gini sih Bu, kita senang Punya passion yang beda, yang sama. Iya. Saya di dunia yang seperti ini juga tertarik gitu, banyak komunitas yang saya geluti juga gitu. Kebetulan kakak saya juga punya komunitas dan teman-temannya banyak sekali gitu. Dia dan teman-temannya menginspirasi saya juga gitu. Wah, luar biasa ini. Cirebon Screen Printing mau mendedikasikan untuk wilayah-wilayah kesosialan, khususnya remaja. Betul. Nah, saya nanya ke kakak sendiri nggak enak ya. Apalagi ada satu lagi. Ada Bu. Biasanya cowok lagi kita ada 5 ya. Jadi kalau ngomongin keluarga saya ini. Ada 5 bersaudara, yang 1 perempuan, 4 saudara kita ini laki-laki semua. Kita sering berdebat. Baik itu ngomongin ekonomi, politik, keluarga. Ya kita sering berdiskusi kayak gini gitu. Jadi promo keluar. Cukup ya. Nah, saya coba tanya kakak saya ini tentang kenapa sih mau gitu ke pelosok ya? Mau ke pelosok, datang ke sini jauh, aksesnya susah. Saya sendiri aja tuh sempat kesasar tadi Bu. Mau datang ke sini untuk berbagi gitu pengetahuan dengan teman-teman Cirebon Screen Printing ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini apa ya? Bukti respon terhadap agenda, Bu. Jadi kita juga karena komunitas terorganisir, artinya susunan organisasinya jelas, agenda kegiatannya ada, programnya ada. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan program dari Cirebon Screen Printers ya, bukan Screen Printing. Ya. Jadi ini salah satu agenda program kesosialnya gitu Bu. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan sedikit bahwa salah satu ketertarikan saya untuk berkomunitas itu adanya kegiatan sosialnya. Jadi percuma juga gitu kan kalau misalnya kita ya oke lah banyak komunitas Pak di sini ya. Komunitas banyak tapi hanya sebatas hura-hura. Nah, itu kan tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu kan manfaatnya mungkin bagi dirinya sendiri gitu. Tapi untuk orang lain tidak ada. Itu kan percuma. Jadi kita masukkan agendanya salah satu ini. Begitu saya mendengar informasi dari teman saya bahwa ada yayasan sekolah alam yang isinya sebelumnya informasi yang saya dapat itu sebelumnya banyak anak-anak yang putus sekolah gitu Ibu di sini. Nah, itu kayak magnet gitu Bu. Terus terang, saya maaf ya sebelumnya, saya itu karena basicnya saya itu guru Ibu. Jadi pagi itu saya guru, siang itu saya tukang sablon gitu Bu. Jadi saya saya keep langsung. Walaupun jaraknya waktunya persiapannya kita minim, tapi ayo kita berangkat. Karena masih wilayah Cirebon, ayo kita berangkat, ayo kita berbagi, sampaikanlah 1 ayat sablon walaupun hanya 1 ayat sablon tadi Bu ya. Iya. Udah, ayo kita berbagi. Jangan sampai ilmu kita jadi ager lah, saya juga bilang seperti itu. Saya langsung datang dan alhamdulillah di sini diterima dengan sangat baik, dan saya juga lihat anak-anak di Yayasan Wansakerta cukup antusias gitu Bu ya. Ada interaksi seperti yang sedang berlangsung kegiatan prakteknya. Jadi
kita di sini berdiskusi, di sana juga anak-anak sekarang sedang melakukan kegiatan praktek. Dan mungkin untuk kegiatan Cirebon Screen Printers itu bukan hanya seperti ini, gitu Ibu. Masih banyak lagi. Dan kalaupun kita dipanggil lagi untuk datang ke sini, kita pasti datang, gitu Ibu. Bapak, jadi jangan sungkan-sungkan ya. Karena tadi ini merupakan, ini modal, artinya modal skill Ibu. Kita nggak bisa ngasih duit, ya. Kita nggak bisa ngasih duit, tapi kita bisa menyampaikan apa yang kami ketahui untuk anak-anak di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalaupun butuh ada interaksi lebih lagi, kita bisa nanti menghubungi teman-teman Cirebon Screen Printer. Mudah-mudahan semuanya insya Allah Ibu welcome semua. Tidak ada yang kasarnya pelit-pelitan gitulah. Ini modal untuk anak-anak, barangkali tertarik Bapak Ibu ya untuk tertarik membuka usaha sendiri, khususnya di bidang seni cetak saring atau sablon ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, peluang untuk di dunia sablon itu peluangnya cukup lumayan gitu, 20% dari lingkaran produksi fashion itu. Tadi 20%-nya itu adanya di sini. Itu hilang, putus, sudah. Fashion nggak kurang menarik lah gitu lah. Kurang menarik. Ya, artinya peluangnya cukup panjang dan tidak ada batas waktu mungkin ya saya sampaikan tadi. Ya mungkin itu sih yang sedikit yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk anak-anak di Yayasan Wangsakerta ini. Mudah-mudahan ya tidak hanya cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalaupun kami dipanggil, insya Allah kami pasti datang ke sini. Karena tadi kita juga punya slogan, ada slogan lokal kudu vokal. Artinya lokal kudu vokal, balik lagi tadi yang disampaikan ya, desa. Nah itu desa juga kan itu lokal paling utama gitu kan. Nah apalagi untuk pengembangan atau pembangunan UMKM lokal itu Bu. Kita juga punya. Berarti siap ya kalau di jaringan ini butuh gitu. Siap, insya Allah siap. Selagi kita waktunya ada yang kosong, kemudian. Yang jelas jaringan utama kami orang kiri. Ya mudah-mudahan tadinya kere jadi berisi gitu Bu. Ya seperti itulah. Banyak komunitas anak-anak muda yang di kampung-kampung itu banyak. Iya, banyak banget. Kan tadi juga ada yang mau kesini tapi jauh banget Bu, di sana di pelosok Ambulu sana. Mereka juga anak-anak muda. Pingin bisa nggak ada di sini ya, nanti tak coba tanya. Iya. Gitu. Ya ini bukti respon Ibu. Tadi yang Ibu sampaikan, Bapak sampaikan bahwa perhatian terhadap remajanya di program BUMDes tadi itu tidak ada. Ya mungkin ya kita lah yang nyisipin, saya dukung. Nah itu Jadi pemantik. Iya jadi pemantik. Ya ini salah satu, ini kebetulan yang sini kan banyak masih remaja-remaja. Ya, jadi kita coba rangkul yang tadi mungkin PR untuk malunya mungkin ya. Ya untuk malunya ya kita ya nantilah berusaha berinteraksi langsung dan coba bongkar malunya. Gitu loh, kita coba bongkar malunya. Ya caranya tadi kita harus ya tatap muka dulu, nah baru nanti kalau sudah seperti ini insya Allah interaksi itu pasti akan berjalan. Sama kayak di Cirebon Screen Printer itu anggotanya banyak Bu, tapi kalau kita belum tatap muka ya percuma juga gitu. Kayak misalkan ada di grup, ini mah yang jawab di grup yang kenal-kenal doang karena belum ketemu, mungkin kan bisa jadi seperti itu. Tapi setelah ketemu kita coba berinteraksi, ngobrol, tumbuhlah chemistry. Jadilah seperti ini gitu Bu. Nah, ya mungkin itulah sedikit yang saya sampaikan. Enggak, barangkali ada pertanyaan lain. Barangkali Ibu dan Bapak dan AA mau saling tanya juga nggak apa-apa. Ya menarik sekali, hari ini kita berkesempatan untuk belajar bagaimana membuat satu gerakan itu nggak melulu ngomongin konsep besar ya, dari atas. Malahan kita bangun perubahan itu dari bawah gitu. Nah, Yayasan Wangsakerta, kemudian Cirebon Screen Printing ini punya tujuan yang sama ya, berarti pembinaan generasi muda atau millennials saat ini yang harus digenjot semangatnya, kreativitasnya, inovasinya dan kecintaannya ya, terutama kecintaannya kepada negeri salah satunya itu. Karena bagaimanapun tadi kita berbicara ngomongin tentang bagaimana lokal menjadi internasional misalkan gitu. Karena kekuatan ekonomi itu adanya ya di desa gitu.
dari hal yang terkecil. Apalagi sekarang sedang pandemi ya Bu ya. Jadi efek pandemi ini pendidikan terdampak, kemudian ekonomi terdampak. Jadi Jokowi aja kemarin kan sampai marah-marah kan, ini sedang krisis katanya kan, krisis gitu. Nah artinya situasi krisis ini tidak melulu terkait tentang kepanikan, tapi bagaimana krisis ini harus ada aksi gitu ya Bu. Nah bagaimana tanggapan Yayasan Wangsakerta terhadap krisis yang terjadi di Indonesia ini ataupun di lingkungan kita terkecil di Cirebon atau di lingkungan sekitar kita? Saya pikir ya kalau misalnya kita masih punya ruh untuk saling tolong menolong, kita nggak usah takut. Krisis Betul. apapun itu bisa terlalui ya. Betul. Cuman masalahnya tolong menolongnya itu kita masih ada nggak? Gitu. Nah salah satu yang dilakukan Cirebon Screen Printer itu kan sebenarnya dalam kerangka saling tolong menolong, membantu. Jadi bisa dalam konteks apapun kita tetap bisa hidup dengan nyaman gitu kalau ada saling membantu. Nah di sini itu terasa sekali Mas dengan pandemi ini ya. Karena yang tadinya merantau untuk jualan cowek terpaksa di rumah pulang, ya kan. Terus yang tadinya kuli bangunan kekurangan pekerjaan ya kan. Rempah-rempah juga gitu kan menurun karena kebanyakan di sini kan usahanya dagang rempah-rempah itu juga menurun drastis, itu luar biasa. Jadi memang justru inilah momen kita untuk berpikir bahwa kita harus punya karya yang lain. Tidak hanya mengandalkan satu hal. Misalnya orang di sini taunya cuma jualan cowet. Taunya cuma itu. Anak-anak di sini tadinya cita-cita mereka hanya tahu jualan cowet. Jualan cowet. Iya gitu, tapi dengan membuka banyak kemungkinan gitu, punya berbagai keahlian, orang bisa memilih. Oh saat krisis ini yang bisa kita gunakan. Kayak gitu kan, itu membuka banyak pilihan. Saya kira itu yang kurang di masyarakat kita. Kalau taunya hanya satu profesi saja, bagaimana dia bisa melalui segala macam krisis? Kan nggak bisa. Justru itulah kita harus semakin bisa berkarya dalam bidang apapun yang membuat kita itu bisa kuat menghadapi krisis kayak gitu. Kalau di sini sendiri sudah ada produk yang sedang atau akan diunggulkan atau belum Bu? Pertanian gitu di wilayah pertanian. Jadi kan kami sama anak-anak itu belajar berbagai hal, bukan hanya produk hasil tani ya, hasil tanam, sayuran atau bunga-bungaan gitu yang udah kami jual, dan baik dalam bentuk mentah maupun dalam bentuk hasil olahan ya. Tadi ada teh telang baik yang kering maupun yang udah jadi minuman. Kedepannya mau selai rosella dan lain sebagainya. Selai rosella ya. Kebunnya di belakang. Jadi memang sudah ada produknya ya, sudah di packaging sendiri bahkan. Sudah, luar biasa sekali. Terus kami juga kan bikin pupuk, bikin kompos atau pupuk organik cair, bikin media tanam, itu semua sama anak-anak itu juga sudah jadi usaha tersendiri. Ya, kedepannya kalau itu semakin maju ya ini bisa jadi peluang-peluang usaha buat barangkali butuh pupuk organik lagi, molase, saya bisa menyediakan. Oh gitu, ya siap-siap, itu sangat penting. Ya. Nah, tentu yang usaha yang lain itu juga sangat diperlukan karena orang juga, kalau kami melihat fashion itu bukan hanya soal kebutuhan sandang, itu soal ekspresi budaya, dan itu anak-anak tuh butuh wadah gitu untuk ekspresi. Saya bukan ahli menggambar, jadi saya hanya bisa, ya udah kamu hobimu apa, gambar, sok gambar. Saya cuma bisa kasih ya mengarahkan, tinggal teman-teman yang memang punya keahlian di situ sok ini bantu diarahkan bagaimana begitu. Siap. Nah, ini luar biasa sekali. Asli Bu, harus ada kajian lagi lah nanti. Nggak cukup. Boleh. Krisis ini membuat kami belajar banyak ya, belajar banyak ya. Nah, yang kami baca, tren krisis ini banyak berdampak dan memukul terhadap dunia perdagangan. Betul. Jadi distribusi barang dan jasa. Jasa itu berarti profesionalisme ya. Nah, itu banyak kolaps karena memang hubungannya pasarnya baik internasional maupun nasional. Nah, di situ kami belajar bahwa ekonomi itu banyak sekali mengandalkan pada sektor distribusi, perdagangan dan jasa itu ya. Nah, itu daya produksi dan pengolahan itu rendah sekali. Rendah sekali. Jadi orang ketika sudah nggak bisa
dagang itu ambruk. Terus dia kebanyakan jadi tukang di pabrik atau buruh gitu ya. Buruh selesai karena nggak punya daya produksi dan daya pengolah, ambruk ya. Nah, persis dalam konteks krisis kita ini, krisis budaya itu, yaitu budaya mengolah dan budaya memproduksi. Yang ada adalah budaya mendistribusi dan budaya memakan, budaya konsumsi. Nah, dalam konteks perkembangan budaya, sebetulnya kita sedang terpuruk, dan ini tidak hanya sekedar didefinisikan oleh krisis pandemi ini. Betul. Tapi krisis kita sudah lama. Betul. Sudah lama. Ya, sudah lama. Ya, momennya sekarang ini begitu terpukul ini, maka kayak di TKO gitu ya kalau ini. Dan itu karena daya mengolah dan daya memproduksi itu sangat lemah. Betul. Nah, ini yang membuat keprihatinan kami, termasuk anak-anak muda. Anak-anak muda itu tidak peka lagi terhadap tanah, terhadap pertanian. Karena apa? Pinginnya langsung dapat duit gitu. Nah, pertanian nggak bisa menyediakan uang instan. Dia sistemnya kalender musim, kayak gitu. 3 bulan baru dapat, dan sebelumnya harus menyediakan modal gitu ya. Nah, dan juga kemudian pengorganisasian yang sifatnya gotong royong juga harus kuat. Nah, itu anak-anak muda sekarang nggak senengnya langsung instan ya. Dapat duit, kerja bulanan, dapat duit, bisa beli pulsa, bisa beli motor, bisa beli bensin. Semuanya serba membeli, dan semuanya pengen cepat. Jadi daya produksi kita yang merupakan kekuatan budaya itu hancur. Nah, daya mengolah juga, produksinya udah nggak ada, mengolahnya juga udah nggak terlalu. Gitu. Jadi itu kami ingin merespon melalui pendidikan alternatif seperti ini, sebetulnya dalam rangka untuk mengembalikan daya budaya. Betul. Nah, gitu. Sepakat saya Pak itu. Dan apa yang tadi Bapak sampaikan itu, bidang industri dan jasa ini kan terdampak banget ya. Itu termasuk saya Pak. Karena saya ini punya perusahaan sendiri gitu di bidang research dan consultant. Ini kan bidang jasa. Kita nggak bisa nge-research ke lapangan karena terbatas kan oleh protokoler kesehatan itu. Kita nggak bisa datang man to man, face to face kepada orang untuk survei. Ya nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya Pak, mentok kita. Nah, itulah yang jadi pembelajaran untuk kita semua. Artinya tadi berbicara tentang budaya produksi. Sebenarnya ini budaya produksi bahasanya terkesan memang makro. Padahal bahasa mikro sebenarnya. Bahasa mikro. Iya, karena bahasa mikro. Kenapa? Wilayah-wilayah produksi kebutuhan pangan terutama itu ya adanya di bawah gitu. Jadi bukan support anggaran support itu ke wilayah-wilayah yang besar saja, tapi UMKM, kemudian apalagi saya kemarin itu mereview berita POP itu Pak. Saya terpukul asli tentang POP itu, program organisasi penggerak. Organisasi penggerak itu harusnya organisasi yang bukan wilayah-wilayah besar saja gitu. Mereka sudah mapan. Artinya, kalau yang seperti ini swadaya masyarakat, tidak ada koneksi langsung dengan organisasi seperti itu. Bagaimana kita akan menggerakkan? Padahal kita yang konkret dan faktual gitu, menjalankan bagaimana pembinaan masyarakat secara langsung. Seperti itu Pak. Saya jadi emosional gitu. Katanya ini kalau di keluarga kayaknya begitu juga. Iya. Iya. Ya gimana nggak risih gitu Pak ngedengar uang 500 triliun kemudian puluhan miliar, ratusan miliar diberikan kepada organisasi-organisasi gajah katanya tuh. Kami itu sudah pada tahap apa cara buailah. Ngomong yo capek, kamu juga nggak peduli. Iya. Makanya ini kan di wilayah kabupaten ya. Mudah-mudahan Pak Bupati mendengar apa yang kita sampaikan ini. Kemarin kita habis wawancara Pak Bupati juga. Nah, kemudian Cirebon Screen Printing. Program apa saja yang dilaksanakan di sini nih? Pelaksanaan pelatihannya, kurikulumnya apa saja yang diberikan kepada kelompok anak muda di sini? Oke, di apa yang disampaikan yang pertama yang tadi dari sisi produksinya
materinya dulu, materinya, kemudian produksinya, dan mungkin nanti mudah-mudahan kalau misalkan anak-anak di sini minatnya lebih besar lagi, nah kita ada lah nanti sharing diskusi khusus lagi untuk tadi membongkar apa tadi Rasa malu tadi, ya. membongkar rasa malu tadi. Memang sudah menjadi apa ya, kebiasaan umum untuk anak-anak usia di kisaran berapa tahun tadi Ibu? Rata-rata 13-15 tahun itu ya masih ada lah, masih malu. Ya harus, ya benar, Bapak dan Ibu keren lah istilahnya, terus ngayo terus ngedukung. Nah itu saya salut. Nah, kenapa saya nggak bisa gitu, seorang yang lebih muda masih saya nggak bisa, mereka yang lebih pengalamannya lebih banyak, saya harus meniru kayak mereka. Mudah-mudahan saya bisa lah sedikit membantu teman-teman di sini, mudah-mudahan untuk menyampaikan dari sisi usaha sablonnya ya, karena ilmu yang mereka pakai kalau misalkan sudah menjadi senang, kemudian hobi ngasilin duit. Nah kan udah mau hobi ngasilin duit, nyaman tadi kan kita berjalannya. Nah awalnya itu dulu, mungkin kita mau bimbing ya gimana caranya mereka tertarik dulu lah. Ya tadi makanya saya interaksi langsung dengan anak-anak dengan candaan dulu. Tujuannya biar mereka itu masuk dulu Bu, masuk ketertarikannya dulu. Betul. Tujuannya itu dulu, karena anak-anak di usia seperti itu biasanya masih tegang ketika bertemu orang baru, masih tegang. Ya, makanya saya coba berinteraksi dulu secara langsung. Kalau udah, ya mudah-mudahan Ini sudah alhamdulillah lumayan Mas, nggak terlalu malu banget sekarang. Iya. Pertama Nah, kali itu. kamu di sini nggak ada yang bisa ngomong. Ya alhamdulillah. Berarti sudah terlihat ada perkembangan. Nah itu salah satu, ya mungkin salah satu. Kedatangan kawan-kawan sebenarnya sangat mensupport. Iya. Mudah-mudahan inilah semuanya bisa berjalan dengan baik. Apa yang diharapkan sama anak-anak di sini bisa terpenuhi. Yang tadi saya sampaikan, lokal kudu vokal. Ya apa yang di sini, apa yang di desa coba diberdayakan, termasuk anak-anak di sini, dan kita punya sesuatu. Nah, kita punya sesuatu, kita sampaikan di sini, kita titipkan di sini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Ada metode khusus nggak Pak yang diajarkan gitu kepada anak-anak yang ikut Maksudnya metode belajar ya, metode belajar khusus gitu? Enggak sih, sebenarnya gini, ini kami basisnya bukan mapel seperti sekolah umum ya. Jadi apa sih, kita hanya tema-tema besar sesuai visi kita gitu. Tetapi gabungan, jadi apa yang jadi tujuan kita, apa yang dimauin anak-anak, dan apa yang dibutuhkan lingkungan. Gitu misalnya gini, dari kita kan belajarnya soal pangan, soal menanam gitu ya. Terus kalau dari sisi anak-anak pengen belajar ngaji Bu, kita beli anak yang bisa ngaji ya, saya tinggal cari guru yang mau ngajarin gitu. Terus kalau dari lingkungan kan di sini kita ada masalah sampah, masalah air, banyak sekali. Jadi anak-anak ini sudah melakukan pemetaan kampung ya, 50 item pertanyaan. Itu door to door ya. Sudah Sudah melaksanakan survei juga ya, analisanya ya luar biasa, sosial dan spasial ya, pakai geospatial information system. Itu coba bayangin anak-anak yang nggak pernah pegang laptop sekalipun ya. Mereka harus input data, harus menggunakan data satelit. Luar biasa. Gitu, iya. Itu mereka, dan hasilnya dari semua temuan kita termasuk data tadi ya, data anak-anak yang putus sekolah berapa, yang buta huruf berapa, itu ketahuan semua, juga termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, pengeluaran rumah tangga, itu kelihatan semua. Dan yang kita perjuangkan itu soal air pertama, sama anak-anak dan ibu-ibu kita advokasi ke tingkat desa, dan alhamdulillah mereka sudah dapat ya untuk air bersih itu dari program nasional Pamsimas. Itu kan awalnya mereka punten ya, buang air aja masih di kebun Mas, karena nggak ada air gitu. Ngeduk gitu. Langsung di kebun ya. Jadi itu kan yang awal-awal kami lihat, kenapa masih buang air di kebun, nggak ada air gitu kan, punya sumur, sumur asat kayak gitu kan. Atau mereka lebih memilih punya dana itu daripada bikin sumur, mending buat makan gitu kan, atau beli kendaraan, karena di sini kan nggak ada angkot ke sini. Jadi sangat bergantung pada kendaraan milik pribadi kayak gitu. Anak-anak sini juga jarang sekolah karena salah satunya nggak ada angkot Mas. Selain masalah ekonomi ya dan lingkungan,
Itu kemudian setelah air kami juga berjuang soal sampah. Anak-anak ini tiap minggu ya angkut sampah itu, mengajak orang untuk memilah sampah mulai dari rumah tangga, dan itu hasilnya mereka mau bikin kaos itu dari hasil ngangkut sampah. Itu adalah pembelajaran yang sifatnya kebutuhan lingkungan. Jadi kami mau sekolah itu bukan entitas tersendiri. Dia tidak peduli kampungnya seperti apa, di mana dia ada gitu, tapi dia harus menjawab kebutuhan kampung. Betul. Bersama-sama mempelajari apa yang terjadi di kampung. Terus kita harus gimana? Kan selama ini enggak, Mas. Sekolah ya sekolah, kampung ya kampung. Akhirnya pas pandemi gini bingung semua, harus daring kan? Iya, betul. Daring udah makan biaya, terus masa basisnya masih mapel, bayangin aja, stres kan anak-anak. Terus kalau ada yang nanyain, kenapa Bu Ida nggak bilang aja ke sekolah-sekolah itu, suruh aja ke Wangsakerta. Ya nggak mau lah, mereka basisnya mapel semua, gurunya juga mumet. Iya. Ya kan, Iya. karena di itu sih yang harus dilaporin. Itu memang harus ada dari pihak sana tuh, pusat tuh harus ada perubahan mindset betul tentang apa yang namanya sekolah. Saya pikir Betul. kayak gitu. Betul. Ceritanya gitu, Mas. Kalau ditanyain metode khusus, Memang nggak ada yang kaku. Pokoknya ada. kita lihat situasinya seperti apa. sesuai dengan kebutuhan, Iya, kemudian gitu. bagaimana ngelihat psikologi teman-temannya juga ya. Jadi penyesuaian ya, tidak memaksa gitu. Tidak, Harus nggak seperti ini gitu. Nggak bisa. Bahkan berbagai kegiatan itu lu saja, Bu saya nggak bisa, mau dagang dulu ya silahkan dagang. Nanti kalau udah selesai dagangmu balik ya. Jadi memang saja. interaktif ya, Iya. komunikatif itu. Karena kita nggak bisa jawab kebutuhan mereka, ya sudah kita harus kompromi kan. Yang Betul. penting bagi kami mereka ada sedikit ilmu yang masuk, Betul. ada sedikit pengetahuan yang masuk ke mereka kayak gitu. Jadi kalau sekarang kan ada ini ya, lagi rame tentang hak paten sekolah merdeka. Pendidikan merdeka itu. Kami ketawa itu. Saya juga langsung Karena apa? Yang pertama adalah itu merdeka tadi paten kan. iya. Terus yang kedua sebetulnya yang mereka sebut merdeka itu adalah metode Metode. atau teknik, Mm-mm. tapi bukan mindset. Iya. Jadi sebetulnya nggak merdeka-merdeka amat, Iya. karena mata pelajaran tetap itu harus di kelas. Jadi kemerdekaannya apa? Mencari teknik, alat, waktu, metode dan sebagainya kayak gitu. Nah itu tidak pernah memecah kepala ini keluar dari kelas. Betul. Relasi dengan lingkungan, relasi dengan desa, Betul. merespon persoalan. Mm. Itu nggak ada. Sekolah itu suatu entitas yang terpisah. Pertanyaan kita mau merdeka seperti apa? Sekolah yang terpisah dari alam dan lingkungan. Toh dia juga terkungkung ternyatanya. Betul sekali. Nah, kalau yang kami respon, yang kami metodologi yang kami terapkan ini, mulai dari tujuan utama, fokus, metode, dan sampai pada pendekatan, itu benar-benar tidak memisahkan antara sekolah atau pendidikan dengan desa, dengan lingkungan. Jadi apa yang menjadi persoalan di desa itu adalah pelajaran untuk kita riset, untuk kita dekati, untuk kita observasi, untuk kita respon. Jadi sifatnya kemudian nanti mapel itu kami atasi dengan cara melihat dari indikator umum. Misalnya SMP, indikatornya apa sih? Oh, anak mengenal diri sendiri, mengenal lingkungan, gitu. Nah itu kami terjemahkan. Nah nanti di proyek-proyek misalnya sampah gitu, kalau kita harus menghitung saat itu juga, dan kalau belum bisa ya belajar saat itu juga, dan itulah matematika. Nah gitu. Luar biasa. Nah kalau di tanah misalnya, kami mengenalkan tanah, ingin membuka tanah, harus menganalisis tentang struktur tanah. Di situ ada struktur biologi, yaitu biota tanah. Betul. Mereka harus riset, mengamati menggunakan kaca pembesar, mencatat hewan-hewan apa aja di sana. Nah itu biologi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ini yayasan yang ada di desa apa perguruan tinggi dengan Tridharma perguruan tinggi kan? Tridharma perguruan tinggi ada di sini semua gitu. Luar biasa sekali itu. Persis. Kita sebetulnya sedang kritik atas Tridharma. Nah, Tridharma di perguruan tinggi ternyata terpisah satu dengan yang lain. Iya. Nah, kita sebetulnya ini menjadi satu. Iya.
Betul, luar biasa sekali ini, visioner lah. Ya, sudah terlihat buktinya. Yang tadinya tandus lihat sekarang. Wah, gitu kan. Hijau. Iya. Iya, awalnya sini tuh Mas, warga sini tuh arep apa wong tani nang kono hasilnya apa? Wong Iya, tanah iya. kayak mengkonon kan gitu. Nah, iya. Saya sabar babi, engkau deleng baik kan. Iya. Sekarang sih jadi enak ya, jadi saya nanam gitu. Itu ada alang-alang bagus lagi, itu bisa jadi ya objek wisata banget jadi akhirnya gitu. Jadi objek wisata. Artinya jadi apa ya, industri ekonomi yang lain gitu, potensi yang lain. Iya. Ini luar biasa sekali. Karena orang juga sekarang sudah banyak yang pusing di kota gitu. Refreshingnya pasti ke kampung. Mudah-mudahan aja nggak nyampe 1 tahun lah, akhir tahun ini sudah jadi objek wisata juga di sini. Ada rencana ya Bu ya Pak ya? Ya memang kita kan harus melawan yang mainstream ya. Iya. Apa-apa harus kota enggak. Gitu. Bahwa ini udah saatnya kita peduli desa-desa. Iya. Gitu. Jangan uang itu hanya berputar di kota. Kota. Desa-desa semakin miskin, nggak bisa, nggak fair kayak gitu. Kamu harus tersebar gitu. Iya betul. Ini panjang ini ceritanya. Panjang ceritanya ini. Ada pesan khusus untuk milenial Cirebon Iya. dari yayasan ataupun dari pembina yayasan? Ya. Masing-masing harus mengeluarkan quotes terbaik ya. Kalau saya pesan buat teman-teman milenial ya, jangan terjebak sama kata-kata milenial. Milenial tuh kesannya hebat. Enggak. Ya. Kamu tidak akan hebat dan keren kalau kamu tidak punya karya apapun, karya yang peduli dengan kemanusiaan dan juga warga yang tidak mampu di desa-desa. Begitu. Sepakat. Itu dari Ibu Farida. Iya. Dari Bapak. Ya, anak muda yang mencintai desa, mengolah sampah itu super keren. Super keren. Itu saja. Super. Bukan Mario Teguh ya ini. Ayo dari Cirebon Screen Printing. Saya sedikit muda, bahagia, sejahtera. Lokal kudu vokal. Lokal kudu vokal. Itu tadi diskusi kita dengan Yayasan Wangsakerta ya, kemudian Cirebon Cirebon Screen Printers ya, Cirebon Screen Printer, luar biasa sekali. Menarik, kemudian begitu menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan ada waktu lagi Pak untuk berdiskusi dengan tema yang lain dengan kakak saya juga nanti dengan diskusi yang lebih asik, lebih mendalam. Terima kasih. Saya Hairul Ridwan dari Tamasya Diskusi. Pendidikan adalah mencerdaskan dan membumikan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.